Warana Abdullah, ini Abdullah kah? Ya. Oh, kelambi sing rapi sih. Priwe? Oh, kelambi sing rapi, bukan jangan nganggo kaos wae. Semua orang kok kaos ya. Iku kaos bola. Siapa? Bagus. Ini kayaknya ngomong sampean bae. Iya. Anak kene ning partisipan. Sebelah. Geser maning video ya. Anak kok. Iya nih. Ning apa lainnya ta, Pak? Ya. Terus ning lainnya terus lanskip langsung. Ya. Ay ning alpa kuno pas. Dia Ayo galur. Agus Galur sih ada temen sih gini le. Seksaga. Agus Supriyanto emang di. Gus kagian Gus turu, Gus kagian kone turu. Tampak sih itu. Galak temen sih aku. Enggak ada sih. Rizky sang jabe Rizky ku. Rifki sang jaku. Cik, kita nih HP kita nangkep foto sih dul. Foto siapa? Foto kita Geser maning digeser. Wis kagian di lokasi kok. Tuh. Kosma emang di Kosma. Iya kok aku sakit pula sudah baik lah. Nanti kene Agus Supriyanto beli nongol. Loh.
Ayo sih teman gini ya. Assalamualaikum. Kalau kesuara nih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada KB tak? Kita sih gambaran di Cah. Orang nongol Ih. gambar kita. Iya kita kan langkap gambarin orang nongol. Pak Supri ben gambarin ke Pak Supri. Kini si ngomong ning apa ning HP ini dewek Malaka. Pengen misalnya ngomong ning HP ini sejene pasti nongol. Iya benar tak nongol. Kita mau Kita nongol beli bayaran. Iya lah nongol ning kene ku. Nong raine dewek sih pian. Lamun kita sing nongol beli. Lamun kita. Oh, nongol. Pengen ngomong pengen nongol. Oh. Iya, lagi ujut ya asalnya. Biasanya mah anak kan carane. Bisa Oh, coba berarti mau- terima kasih. Kotak ake kayak. Turun ke. Nih bos, Oh, ngezoomnya iya, baik, anti mainstream bos di depan Alfa bos. Gimana pengaturannya? Wis mulai ta? Yuk, mangga. Waduh, wah yang mulai suaranya makanya bedak-bedak. Paripin mana paripin. Gue Pak Arife mending. Usagian dimulai baik. Kita ning kamera mah bening pisan ya. Gusti. Aja dibuka-buka dingin materi ya. Beli surprise gue. Parah. Wis bisa ta Zoom itu. Wis ta? 10 gini. Mendi maning bocah. Kosma di Kosma ki. Gus, ira lu ya. Ngabsennya pian ngabsennya. Mamang Batagor. Seneng tak ira lu. Mamang Batagor usung ya. Sakit Apa usung tuh? sakit. Video Tekepret pasti. Sakit yakin. Copot gajah sih gajah. kan ngaturnya pian. Iya, Gus yang gocah sok pisan iku. Tak sejak dari Pak Supri kawan resmi sih aku. Dikirim Ibu Seni aja ajak kaos kira. Waduh. Yang lainnya bae wis ko. Oke, Ibu ini paham. Gedein suara apa? Gedein suara. Alfa kita ngejum juga. Wis gian sih kita nih ngantuk pisan jika tahun-tahun pengen turu. Foto absen ragat. Ibu Tin menang bae temen tumben temen nih Ibu Tin lu. Ya wis ku. Sampai alim. Butin Sampai alim. Iya bakal ning omah sampai alim, bakal ning sekolahan. Cewek-cewek bae kayak mertua. Kin sing geser-geser materi siapa kan? Ampenan iku sampai alim bisa nih Butin ya Allah orang ngomong orang iya orang budi ngeleng bating. Wis mulai beta. Yuk mulai yuk. Dibuka mikrofonnya lu, Bu. Lakaban-aban. Hah? Bian? Buset. Iku Pak Supri ini kan lagi dahar. Yakin gedein suara di sih. Enak di pejatian, bakal gedein suara pejatian. Pecet, cungure. Volume nih di volume. Dul, aja ngomong bedul ira lu dul lah. Mbuga lah. Kita sih kecewa karo ira lu. Oh mau bengi anak kang curhat nih kita masalah kawinan ja. Kun pau bet ning wis saya tak kuno. Pau bet ning wis. Widih. Lagi main PS iku. Ayo dimulai be. Bagian gacha dimulai be gacha.
Hampir apa? Aku bilang wong tua alim pisan cah. Iya, set mau wong tuh Ibutin, orang ngomong ibutin. orang ya rembu ya. Iya. Emang sing presentasi apa? Oh iya, anak laki kita bu, ya Allah, cah, melas temen, ya Allah, orang bebas ya, anak laki ya. Sing presentasi apa sekian? Supriyadi, Pak Supriyadi, Bapak Kita Supriyadi. Kak, tim presentasi Kak kita kan ya? Supriyanto wis go. Ayo. Ya wis kasih baik ah. Wis mulai dulu Lanang nih. siji li, menang-menang bae, ampun. Pak Supriyadi Arifin ya Allah memangan baik cah. Orang lemu-lemu. Rayo. Kosmai men di Kosmai. Iya Kosmai men di Kosmai. Aja sampai jam loro Baik, luwi. Pram, Li. kali Mau kita tak kita isi. mangkat Remayu dikit busung. Presentasinya Jawaan ta Indonesiaan. Ah, Hitungannya li ya, laman setengah jam lu kita harus tekan Dermayu busung. Oke, Tekan Indonesia, kampus. Indonesia. Mulai. Menghambat waktu saya di perjalanan. Bisa jangan oce baik, ku mulai ku. Ibu tini lah kan sampai alim bisa. Kodengin Kita lupa. aturannya mungkin ya. Sing sajane di mute. Ya, di Sok. mute. Mute. Di mute ya, di mute. Ya sejen ya, di mute ya, di mute. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ya, sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan suratul Fatihah. Bila hadiniyatin sholihah, Al-Fatihah. Iya kan. Oke, selesai. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ya, dari prodi PJKR C kelas C. Saya sendiri Agus Supriyanto, kemudian ada rekan saya yang tidak bisa hadir yaitu Rizky Prayudi dan Muhammad Reza Palevi. Ya, jadi nanti saya akan mempresentasikan sendiri. Untuk materinya ya itu tentang hakikat manusia dan pendidikan. Boleh dipindah slide-nya, Kak Supri. Oke, di sini ada pengertian hakikat manusia dan pendidikan. Nah, di sini ada pengertian hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia dilahirkan ya pada hakikatnya itu dilahirkan untuk punya tenaga gitu, punya hati penggerak untuk apa? Punya sebuah keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh bekerja, ya, kemudian rabi, ya, konon, ya contohnya. Itu hakikat manusia dari segi emosional ya. Kemudian ada lagi beberapa pengertian, yaitu di bawahnya ada lagi individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Jadi mempunyai akal dan pikiran ya, tidak seperti hewan. Kemudian tingkah laku yang intelektual yang terdapat kemudian sosial kepada masyarakat gitu loh. Jadi nggak semena-mena kayak hewan gitu. Itu pengertian selanjutnya. Kemudian nanti ada beberapa aspek-aspek dari hakikat manusia. Nanti saya akan jelaskan satu persatu tentang hakikatnya. Oke, lanjut Pak Supriyadi. Nah, di sini ada beberapa aspek hakikat manusia, yaitu yang pertama ada aspek yaitu hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua ada hakikat manusia sebagai makhluk individu. Dan yang ketiga ada hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat ada hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Kemudian hakikat manusia sebagai makhluk susila. Dan yang terakhir yang keenam yaitu hakikat manusia sebagai makhluk beragama.
Boleh dipindah masuk. Pak Arifin. Oke. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi di sini manusia diciptakan, dilahirkan, yaitu mempunyai sifat dan kepribadian masing-masing. Dan jadi Allah menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan, mempunyai akal dan pikiran, agar bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Dan manusia juga ya dapat menentukan atau memutuskan perilakunya sendiri, ya, perilakunya sendiri. Jadi mau benar, mau salah itu mereka tentukan. Padahal kadang-kadang kita tahu sendiri ya, yang salah aja masih dilakuin, ya, dibanding yang benernya. Itulah hakikat manusia. Dan manusia juga tak luput dari salah dan dosa. Itu manusia sebagai makhluk Tuhan, ya, makhluk ciptaan Tuhan. Oke, selanjutnya hakikat manusia, Mas Supri. Hilang Mas Supri. Nah, oke. Ini yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Jadi di sini hakikat manusia sebagai makhluk individu yaitu manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat yang dimilikinya. Manusia berupaya memenuhi hak-hak atas keinginannya, baik potensi dari dirinya, kemudian dari segi jasmani dan rohani. Jadi manusia sebagai makhluk individu ini dia mempunyai keinginan ya tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi jasmani dan rohani. Ya. Contoh nanti ada aspek berikutnya yaitu keagamaan. Mungkin dari hatinya ya kebutuhannya itu kepada Tuhan ya, sholat 5 waktu gitu. Itu kan sebuah kebutuhan hidupnya. Ya itu dari individu, dari dirinya sendiri. Ya, karena semua itu kita itu dilahirkan bukan berdua, tapi sendiri untuk menanggung dan bebannya sendiri. Jadi manusia sebagai makhluk individu gitu loh. Oke, lanjut ke manusia sebagai makhluk sosial. Nah, walaupun di sini ya yang tadi dijelaskan manusia itu sebagai makhluk individu dan kita juga tidak luput di sini manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu membutuhkan teman, gitu loh. Baik teman hidup ya, kemudian teman untuk bekerja ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian keluarga gitu. Jadi manusia tidak terluput di situ untuk bersosialisasi ya, bergotong royong. Jadi manusia membutuhkan manusia yang lain untuk kehidupannya. Walaupun ya dia itu kaya, kalau misalkan dia kaya tapi ditaruh di suatu pulau terpencil sendirian, dia nggak bakal bisa hidup ya dengan kesendiriannya. Dia masih membutuhkan orang lain untuk hidup. Makanya hakikat manusia sebagai makhluk sosial itu yaitu manusia membutuhkan teman atau rekan untuk hidupnya. Ya, sama kayak kita ya, kodratnya laki-laki kudu punya istri gitu loh. Itu kan udah hakikatnya, dasarnya gitu loh. Sebagai makhluk sosial. Kemudian lanjut manusia sebagai ini ada manusia sebagai makhluk budaya. Jadi manusia itu hakikatnya dari apa yang dia kerjakan, yang dia buat itu menimbulkan suatu kebudayaan tersendiri. Ini contohnya di sini ada ngaben, yaitu upacara tentang kematian ya di Bali. Jadi apa yang dilakukan manusia itu kemungkinan menimbulkan suatu kebudayaan tersendiri. Makanya di sini hakikat manusia sebagai makhluk budaya dan setiap daerah kemungkinan budayanya berbeda-beda. Ada yang di Jawa ya budayanya
mungkin berbeda di Bali. Ya, sesuai dengan mereka kelahirannya di mana. Ya, mereka tempat tinggalnya di mana. Oke, lanjut. Manusia, hakikat manusia sebagai makhluk susila. Nah, ini di sini adalah ada susila, yaitu norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat. Contoh di sini ada gambar orang salim, ya. Kita lahir di keluarga kita, ya, tak luput dari nilai-nilai norma dalam keluarga, ya, susila dalam keluarga. Contohnya di sini salim, ya. Ketika kita kecil diajarkan untuk hormat kepada orang tua, ya. Itu nanti Pak, ya, susila dulu, ya itu loh. Jadi susila ini norma-norma yang ada di dalam masyarakat, entah di keluarga, entah di masyarakat, kemudian dimanapun ia berada, harus mengikuti norma-norma yang ada. Jadi hakikatnya manusia itu harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat tempat tinggalnya. Kalau misalkan dia nggak mengikuti, maka nanti akan dikucilkan seperti itu. Mungkin betul. Oke, lanjut. Manusia sebagai makhluk beragama. Nah, di sini hakikatnya manusia sebagai makhluk yang beragama. Kita juga terlahir gitu loh. Kadang ada yang di agamanya Kristen, lahir ke dunia dengan agamanya Kristen. Itu termasuk hakikat manusia dalam makhluk yang beragama gitu loh. Jadi kita bersyukur kita dilahirkan dengan secara Islam gitu loh. Karena di Islam, ya, untuk mengatur orang-orang beribadah itu nggak harus ayo nang sholat, ayo begini. Untuk ngaturnya itu nggak susah. Ketika dengar suara azan, pasti umat muslim ini langsung bergerak hatinya nih, kebuka hakikatnya nih. Hakikat sebagai manusia untuk beribadah nih, bergerak gitu loh. Langsung melaksanakan sholat gitu. Kebutuhan kita kepada Tuhannya, ya. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk yang beragama. Oke, itu contohnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hubungan manusia dalam pendidikan. Jadi kita sudah dilahirkan hakikatnya sebagai manusia, ada 6 tadi, ya. Kita juga tak luput dari pendidikan. Pendidikan itu apa? Kita untuk mencari ilmu, untuk merubah, ya, derajat kita. Contoh, tadinya kita nggak tahu gitu loh tentang pendidikan, tapi rasa ingin tahu tuh sebagai hakikat sebagai manusia tuh untuk mencari, ya, untuk mencari apa? Pendidikan, ilmu, ya, ilmu yang kita cari. Mau ilmu apapun itu bermanfaat sebenarnya, ya. Kecuali ilmu-ilmu nyopet, nyolong, ya, begal itu beda lagi, ya, gitu loh. Jadi intinya semua ilmu itu bermanfaat. Apalagi kalau misalkan dalam agama itu ngaji, kita butuh ilmu untuk ngaji kita, mengetahui tentang hakikat kita sebagai manusia dalam beragama. Kemudian kalau misalkan hakikat kita sebagai yang tadi dibilang sosial, bermasyarakat, kita juga harus tahu ya caranya bermasyarakat itu seperti apa, tatanannya, kemudian agar kita tidak meninggalkan kesusilaan tadi ya, hakikat kita kesusilaan atau norma gitu loh. Agar kita tidak melanggar susila ya, norma-norma yang ada di tatanan masyarakat itu kan kita harus cari tahu. Jadi kita itu yaitu dilahirkan dengan mempunyai akal dan pikiran agar kita mencari ilmu pengetahuan atau pendidikan gitu loh. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang hakikat manusia dan pendidikan ya. Untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya, dikasih 2 pertanyaan saja. Saya mau bertanya. Siapa Pak? Pak Rifki? Iya, Rifki. Ya, Pak Rifki, ya silakan Pak Rifki. Kan tadi kan bilang kan kalau manusia kan harus berindividu, makhluk yang berindividu kan, yang bisa tidak
apa ya, harus bareng-bareng karena kayak yang hidup tuh harus sama-sama, kita juga harus membaur dengan pergaulan, ya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana caranya ketika kamu sedang berbeda pendapat dengan orang lain dalam satu istilahnya dalam satu perkumpulan beda pendapat, itu apa yang kamu lakukan dengan orang itu ketika pendapatnya berbeda dengan kamu? Sudah itu aja. Kedengeran gak, Gus? Suaranya Kedengeran di nggak? Kedengeran nggak? Don. Tadi pertanyaannya kedengeran nggak? Jadi kita tampung dulu pendapat-pendapatnya. Ya. Makanya kalau misalkan kita beda pendapat, kita mungkin harus menghargai pendapat orang lain juga, dan orang lain juga harus menghargai pendapat kita. Kemudian pendapat kita sama yang lain tuh harus dipadukan. Mungkin kalau misalkan sama-sama baik, ya kita tinggal ambil. Ya, kalau misalkan nggak ketemu juga, ya harus misalkan harus dipilih salah satu, ya itu kemungkinan kita sistemnya musyawarah. Ya dari musyawarah dimusyawarahkan seperti apa gitu pendapatnya yang terbaik, ya benar-benar terbaik. Ya kemudian kalau misalkan sudah ketemu, kita ambil sistem voting. Itu mana yang terbaik, ya mana yang sesuai dengan keinginan, sepaham dengan golongan kita gitu loh. Itulah ya, karena itulah pentingnya musyawarah. Ya jangan sampai ketika sudah musyawarah masih ada dongkol-dongkolan, ya gitu loh, main kesel-keselan, malah ngebenci, itu nggak boleh sebenarnya. Oke, apakah Pak Rifki sudah jelas? Boleh, mau terusin lagi, maksudnya tadi kan musyawarah kan, misalnya baca sama, jalan tengahnya itu sama, tapi satu orang itu tidak mau menerima pendapat orang lain. Kamu sebagai orang penengah itu seperti apa? Sikapnya harus bagaimana? Oke, jadi kalau misalkan tadi ya sebagai penengah ya, kan di sini kan musyawarah. Yang namanya musyawarah itu menampung semua pendapat orang lain, ya sekiranya itu apa namanya, bahasa pien ya, jawan gitu ya. Jadi sekiranya Punten 10 menit ya terakhir. bakal wis musyawarah ya, wis ditentuakan ora pendapat-pendapat ya. ki. Oke gini ya. Ditampung dari siji ya, dipilah-pilah maning siapa sing pendapatnya ki paling bagus gini ya. Sekiranya anak uang misalkan uangnya ku angel konon kekeh konon pendapatnya itu harus benar-benar diterima, berarti itu bukan bentuk musyawarah namanya. Kalau musyawarah itu menentukan gitu, menentukan mana nih pendapat-pendapat yang benar gitu, yang baik ya, dan mendingan gitu loh. Jadi nanti ketika sudah dipilih, sudah di voting, ya harus menentukan, harus apa namanya, menerima kesepakatan yang bersama gitu. Karena fungsinya voting itu ya menentukan hasil musyawarah ya pendapat-pendapat tersebut gitu loh. Kalau misalkan nggak terima juga, ya udah itu urusan pribadi di luar konteks musyawarah. Sekiranya kalau misalkan sudah musyawarah, ya kita sama-sama enaknya ya kan ini udah musyawarah, udah di voting juga, udah dipilih ya.
kita harus menentukan harus apa namanya? Harus gelem konon ngikut dalam sepaham itu. Jangan sampai kita malah tetap kekel. Terus apa fungsinya musyawarah sama voting gitu loh. Kalau misalkan kita masih tetap kekeh dengan pendapat kita, makanya itu ya kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau misalkan pendapat kita tidak diterima, ya mungkin disaring ataupun apa, dimodifikasi lah gitulah pendapatnya, digabungkan jadi baurkan jadi satu gitu loh. Itu harus diterima gitu. Karena pendapat kita nggak mungkin kita apa namanya diterima dengan sepenuhnya, mungkin dimodifikasi. Oh lebih baiknya begini pendapatnya gitu loh. Oke itu Mas Rifki ya. Oke. Cukup. Cukup. Oke silakan satu penanya lagi dipersilakan. Kalau tidak ada kita tutup aja ya. Kalau tidak ada. Nggak apa-apa nanya-nanya. Untuk seksi dokumentasi silakan teman-teman rekan-rekan diaktifkan ya ininya kameranya untuk dokumentasi gitu loh. Teman-teman yang ada di sini mohon kerjasamanya. Untuk Pak Supriyadi ya silakan di dokumentasi. Kameranya diaktifkan semua. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan satu pertanyaan lagi. Beca pada menang baik, kayak ini kelas gacor-gacor, kayak ini jaba lempem. Oke, kalau sudah tidak ada ya. Apa yang gelis dul? Iya nih kan ambil gelis. Rifki, wis ajian lah di Ya, Pak Wis ya. Terima kasih. kameranya dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Untuk Bed ngopi dikit. terima kasih yang udah hadir. Saya tutup presentasinya. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan suratul Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue RWB. Santai Wis takin Lefta. kini wis ta, lamun wis kita arep OTW Dermayu ki. Wis teman pramukaan. Iki kita lagi Ya. Kil sira lu ya paling sibuk. Sira lu ya jam kiri kudu cimilang bekil. Wis pragat ya wis iki. Ya wis bubar jalan. Wis Laka. Udah. Laka. Ini. Gimana nang 11? Dokumentasi B. Iya, Bagian. dokumentasi men. Mancing pada mancing dikit. Iya, pada mandi. Hari siapa saja ini Laka? Saya mecah. Gage wis mendung busung ning kene Mendung tanpa udan. Ketemulan kelang. Bisa putra malah nih mes saya tahu. Wis kakek wis durung ah. Ya wis. Berarti Laka Wis nah. yang ya. Titik. Bisa laporan diterima ya. Ya. Kita wis screenshot kabeh li sing wis ana fotoe kabeh mongko tak kirim ning sira Pak Kosma. Siap. Iya. Arifin. Balik Wis kanan, video komentar bubar, kita. jalan. Wis. Oh, siap, mantap.
Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah pertama kali nge-zoom yang bermanfaat. Oke, nice. Thank you. Orang urusan. Ya kau bayar nih jualnya lah. Bayar sepindol. Ada semuanya. See you next time. Pak Ubed iku aja menang baik Pak Ubed. Dadah, saya mau ngajar dulu ya. Dadah. Ini host, ibu tuh host. Ngeri host ya. Terima kasih. Waduh. Betul Pati. Kita keluar ya, izin keluar. Boleh. Patene. Tahu brand.